Laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis, uangnya ngumpul. Hai mama-mama online, lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah pada siapaan main HP? Enak lah kalian, aku kang warung barangku udah beserak kayak gini terakhir kecret. Ya, jumpa lagi sama aku kang warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Yap, hari ini aku baru pulang belanja jajanan. Yuk lah kalian kawan nih dulu aku nyusuni semua belanjaanku hari ini. Tapi karena beberapa jajanan itu masih ada stoknya, ya udah aku belanja hari ini nggak banyak-banyak kali, woy. Yang biasanya kalau belanja jajanan itu paling sedikit 700 sampai 800 ribu. Dengerin tadi belanja cuman habis 600 ribuan, woy. Ya lumayan lah kan, lebihnya bisa buat belanja barang yang lain. Ini nih malesnya kalau udah belanja jajanannya kan, belum lagi mamanya siap nyusuni jajanan, udahlah. Iyalah, dateng dia tiba-tiba dateng nih tili jajanannya, padahal belum sempet lagi dibongkar udah dikoyak-koyak diwiwai. Memang ya kan, kalau dipikir-pikir pakai logika, kalau orang jualan jajanan ini untungnya nggak seberapa. Serenteng paling untungnya sebiji, sekotak paling untungnya sebiji 2 biji. Tapi ya kok herannya masih ada aja ya yang mau jualan jajanan kayak gini. Banyak nggak sih diantara kalian yang berpikiran kayak gitu? Cuman capek belanja, cuman capek nyusuni, untungnya nggak dapet. Dimakan anaknya sebiji 2 biji udah ludes untungnya. Ya kalau sebiji 2 biji, kalau sampai 3 biji 4 biji yo wes nombok. Memang ya kan, kalau dipikir-pikir pakai logika ya kayak gitu. Namanya orang jualan ini kan untung ruginya itu harus diperhitungkan dengan matang, woy. Tapi kan di mana-mana rasaku kalau ada orang jualan itu nggak ada jajanannya kayak sepi, woy. Kayak ada yang kurang gitu, nggak lengkap ya kan. Karena kan selain jajanan sebagai pelengkap, jajanan itu juga sebagai penarik loh. Macam gini ya kan, ada emak-emak nganter anaknya beli jajan 1000-2000 perak. Emak-emak yang tadi niatnya cuma nganter anaknya untuk beli jajan, ditengoknya ada kerupuk, enak lah ini untuk lauk makan ya kan pikirnya. Iyalah kok panas sekali ya kan, ditengoknya kulkas ada es, belilah dia es. Sambil dilirik-liriknya jajanan yang lain, dipikir-pikirnya oh iya sabunku habis. Dipikir-pikirnya lagi ya kan, di rumah apa lah yang nggak ada ya kan, ada minyak gula, dibelinya juga minyak gula 1/4 kan lumayan, woy. Ya nggak apa-apa juga jualan jajanan kayak gini dimakan anaknya sendiri, woy. Walaupun kadang-kadang aku juga berpikir kalau jualan jajanan ini cuman investasi bodong loh, woy. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga kalau karena kita jualan jajanan itu barang-barang yang lain juga ikut laku kejual. Istilahnya itu ya kan kayak saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan. Ya iya nggak sih, namanya orang jualan itu nggak mikiri untung. Ya udahlah kalau mikiri jajanan ini. Masalah untungnya di skip aja dulu. Yang penting barang-barang yang lain ikut laku. Gak dapat untung dari jajanan, dapat untung dari barang-barang yang lainnya. Nah kalian tengok dulu rak-rak jajananku ini ya. Ini rak-rak multifungsi kali, woy. Selain harganya murcek dan terjangkau, bisa digeser ke sana kemari. Udah pasti hemat tempat karena dia udah ada susunannya ini, mau 4 susun, mau 3 susun, mau 5 susun pun ada. Buat jajanan kalian itu tersusun rapi, jadi selera aja orang mau beli ya kan. Nah buat kalian yang nggak punya warung ataupun nggak jualan kayak aku, ini bisa juga ditempatkan di dapur ataupun di kamar kalian, woy. Kalau ini diletakkan di dapur bisa buat tempat nyusuni bumbu-bumbu kalian biar rapi ya kan, biar nggak berserak, nggak makan tempat juga. Ya kalau diletakkan di kamar ini bisa untuk nyusuni makeup kalian, bedak kalian ya kan, mainan-mainan anak juga cocok disusun di sini, woy. Berdiri-berdiri gitu, woy, kayak miniatur. Udah nggak usah pakai mikir lagi, kalian cek aja di keranjang kuning ini kira-kira dapat harga berapa, woy. Kalau kalian tengok-tengok harganya masih terjangkau, buruan gas, check out terus, tunggu apa lagi. Nanti kalau tiba-tiba harganya naik nyesel. Gini nih enaknya punya usaha sendiri ya kan, kalau kita lagi mager capek ya udah letakkan dulu kerjaan itu, nanti kalau udah kumat rajinnya ya udah disusuni terus. Gak mesti takut-takut kayak kita kerja sama orang lain lah, kita ini bosnya merangkap jadi karyawan, woy. Istilah kerennya itu apa, boy? Owner itu ya kan merangkap jadi CEO. Itu loh yang lagi viral ini belakangan ini. Nggak tahu kalian, nggak keren lah kalian ketinggalan berita. Aku aja yang nggak update, lewat terus di beranda ya kan, ada yang bela si ini, ada yang bela si itu. Ya apapun yang terjadi mudah-mudahan nanti dapat jalan keluar yang terbaik buat kedua belah pihak ya kan, kita doakan sama-sama, woy. Biar nggak ada yang merasa dirugikan dan nggak ada juga yang merasa diuntungkan. Oke lah kalau kayak gitu, sibuk bercerita aja ya kan, yang kadang-kadang nggak ada faedahnya. Tapi kalian tengok lah, udah selesai aja kan kususuni semua jajananku hari ini, woy. Sampai jumpa di next video, bye bye guys. Kecret picu